ternyata ya tidak semudah itu gitu. Menjadi peran seorang ibu, yang namanya orang menggunakan sosial media itu adalah pelampiasan terhadap kehidupan dirinya yang harus dilampiaskan. Kemana, yang lagi tren apa, yang lagi viral apa, dilampiaskan ke sana. Jadi belum tentu apa yang dia tulis mengenai kita tentang komentar-komentar negatif itu untuk kita. Terima kasih loh, ini udah meluangkan waktunya untuk kok mau-maunya gitu ajak ngobrol. Sport jantung ya Mbak ya. Lumayan Mas. Nanti boleh sambil minum Kayaknya saya kan ada tadi juga minum. Iya, setiap 10 menit kayaknya saya akan minum. Ya, karena biasanya kalau ketemu kan kita kan off record ya Mas ya, off kamera. Sekarang tiba-tiba ada obrolan seperti ini, saya agak lumayan tegang sebenarnya. Apa yang harus saya bahas? Makanya ini bukan sesi konseling ya. Bukan sesi konseling ya. Ini obrolan temen. Jadi udah pasti, bahkan kemungkinan besar lah, bukan udah pasti, kemungkinan besar nanti apa yang kamu ceritakan, apa yang kamu omongkan mungkin juga akan aku sanggah atau mungkin aku langsung selani gitu Mbak. Maksudnya nggak menunggu kayak konseling kan biasanya aku dengerin dulu sampai habis gitu. Ini obrolan temen ya, kayak obrolan di angkringan lah ya. Oke, siap. Satenya mana? Tongkrongan. Nanti ada mendoan. Oke, siap. Lanjut. Ini ubuhnya. Di sini versi bening Mbak. Versi bening. Oke, siap. Si Vika V itu ngeband kan sampai sekarang. Sama suaminya juga. Iya, basis. Terus tadi Arda tahu aku dari Kunto Aji ya, band juga band. Ada band pokoknya musik lah. Kamu juga dengan kotak musik gitu. Menurutmu Mbak, ketika ada sebuah pertanyaan atau sebuah pemahaman bahwa work and life atau kerja dan hidup, dan kalau di kamu berarti kan musik dan hidup atau musik dan keluarga, diminta memilih. Ketika pertanyaan seperti itu, pandanganmu gimana? Kalau harus milih, tapi kalau nggak, kalau bisa dijalanin berbarengan, kenapa enggak? Kalau aku disuruh milih, aku nggak bisa milih Mas. Sejujurnya kalau misalnya di yang saat ini aku jalanin, karena melalui musik aku bisa ketemu keluarga. Dengan keluarga aku bersama keluarga aku selalu hidup dengan musik. Gitu. Jadi nggak bisa milih. Gitu. Oke. Jadi aku pun termasuk orang yang tidak percaya bahwa work and life atau kerja dan keluarga itu sebuah hal yang berbeda. Dipisahkan gitu kan, kok dipisahin terus diminta untuk memilih gitu. Aku termasuk orang yang menganut bahwa work and life, kerja dan keluarga, kerja dan hidup itu harus selaras gitu. Setuju nggak kamu? Iya. Jadi kalau memang sedih sekali kalau misalnya rasanya saya ketika bermain musik dulu sebelum punya keluarga sekarang, itu rasanya kan musik is number one, bla 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 bla. Terus tiba-tiba bertemu dengan keluarga, padahal melalui musik juga aku bertemu dengan Arda kan melalui musik. Terus tiba-tiba saya harus menomorduakan musik, itu kayak yang ya ampun udah dikasih keluarga kok kamu sekarang nomor duain aku. Jadi ya pas udah dijalanin bareng-bareng dan ternyata tidak sesulit apa yang difikirkan. Jadi pas lagi dijalanin tuh kayak semua bisa diselaraskan gitu. Karena musik itu kan sesuatu hal yang memang bisa membuat mentalku jadi lebih bisa kekontrol gitu. Misalnya kayak lagi bete di rumah, ataupun memang saya butuh healing nih. Healingnya aku tuh ya di panggung gitu, melalui musik dan segala macam. Dan itu memang akhirnya berjalan beriringan dengan sendirinya gitu. Ya bersyukurnya aku kan aku bertemu dengan suami melalui musik, dia pun sangat support aku untuk bisa menjalani kedua hal tersebut beriringan. Di permukaan kelihatannya terpisah gitu ya antara musik dan keluarga, tapi di kedalaman mungkin musik adalah keluarga, keluarga adalah musik ya. Iya betul. Ya, anak-anak kita aja, aku dengan Arda itu memiliki makna, setiap nama-namanya itu ada unsur musiknya. Jadi Karanada, Medina Tanarda itu anakku yang pertama, anakku yang kedua itu Arkairan Kadenza Tanarda. Jadi kita memang menyematkan nama-nama dengan unsur musik karena memang ya kita terlahir, keluarga kita terbentuk dari musik gitu. Ya. Dan juga ini Kara itu dari
Superman kan ya, kalau Karena tidak salah ya, kan itu iya. ada agenda bapaknya itu Iya betul, kelihatannya. betul. Memang ada selipan Ada doa dari selipan. bapaknya. Ya. Sebagai Supergirl ya. Saya sih hanya Iya. mikir ini Kara ini maksudnya apa ya? Jadi Iya. Kara itu adalah manusia Oke, kuat. Oh iya. ya, aku mikirnya Kara itu adalah kelapa. Oh. Aku mikirnya gitu. Ya sudahlah, kita punya Iya. sepahaman-pahaman yang berbeda, tapi Iya. ya maknanya sama. Kuat. Oke. Kalau aku kan Kara ya kelapa itu kan bisa dimanfaatkan dari semuanya kan. Jadi Iya. ya memang ya udahlah. Bisa bermanfaat buat semuanya Ya, lah ya. betul. Ya. Bukan dimanfaatkan ya, bisa Ya, bermanfaat, untuk ya. semuanya. Betul. Ya. Kalau dibandingkan dulu sebelum punya suami, sebelum menikah, sebelum punya anak, dulu tantri dengan tantri yang sekarang sudah punya keluarga, ada perubahan apa Mbak dirimu? Apakah nembak nada tingginya semakin tinggi sekarang? Karena kan, ya kan, karena itu jadi ciri khas sekali. Ya, tapi ngomong-ngomong, salah satu vokalis, karena dulu anak band. Wis. Nyanyi juga? Enggak Nyanyi lah, dong, jangan. Itu paling ini sih, bikin orang takut kalau aku nyanyi. Aku gitar aja. Tapi dulu itu vokalis yang nggak perlu lihat secara visual, hanya dengerin saja dan langsung tahu, oh ini tantri. Tahu orangnya gitu. Iya, adalah tantri gitu. Iya, iya kan? Setuju ya teman-teman ya. Ya, karena nembak nada tingginya itu Mbak ya kan. Sebagai orang yang aku nggak bisa nyanyi kadang. Cara untuk menembak nada tinggi itu Ya, memiliki suami yang kebo banget nak tidur. Bangun, anak yang itu, sulit bangun iya. untuk sulit bangun saat tidur. Saat itu, Bangun, wah, ya, bercanda itu ya, bisa, bercanda iya, ya, iya. bercanda, intermezzo. Tapi itu ada perubahan nggak ya dari dulu sebelum berkeluarga dengan sekarang sudah berkeluarga? Jauh Mas. Apa? Aku sih Beberapa di antaranya apa? Di akunya berasa banget. Jadi kayak Stamina lebih atau gimana? stamina Lebih agak semangat? menurun ya. Faktor Usia. ya. Iya. Itu tidak bisa dilawan itu. Jadi kalau habis manggung tuh kayak ada yang sakit-sakit tuh berasa Iya, sekarang. iya. Boyok. Boyo. Tahu artinya ya guys? Tulang belakang, punggung ya. Jadi kalau yang aku lihat dari perjalanan dan mencoba merefleksi diri tuh, dulu tuh aku sangat berapi-api, kayak ngeliat sesuatu hal tuh tidak difikirkan lebih dalam gitu. Apa plus minusnya. Jadi kayak ngerasa lakuin dulu aja lah, nanti pasti kalau misalnya ada sesuatu hal apa segala macam baru kita pikirin solusinya seperti apa. Nah, semenjak sama Arda, aku menemukan sosok yang memang dia yang membuat aku lebih tenang. Jadi singa, ini ngomongin astrologi. Singa ya. Jadi kayak aku kan Leo kebetulan, dia Gemini. Jadi memang kayak lumayan untuk bisa apa ya, menenangkan aku lah. Oh, Begitu kamu pula tuh sebaliknya. Leo ya? Aku Leo. Ada Gemini. Iya. Pembahasannya akan lebih lain. Oh, gitu. Mas jadi zodiak mana? Jadi memang aku jauh lebih tenang. Terus abis itu aku jauh lebih tenang tuh masuk mengontrol nggak ya? Bisa jauh lebih bisa mengontrol apa yang menjadi target, yang kan kadang aku tuh punya plan kan. Iya. Kalau dulu pas lagi mencapai hal itu tuh kayak harus. Nah sekarang tuh ya ambisi ya. Iya. Nah kalau sekarang tuh kayak yang pas udah nggak nyampe ke sana tuh, oh ya bersyukur aja udah di sini, nggak perlu sampai mentok yang kita pengenin kayak gitu. Iya. Ada remnya gitu Ada sekarang remnya. ya. Kalau dulu gas terus ya. Gas terus. Iya. Karena kan memang aku berpikir dulu nggak ada siapa-siapa gitu kan. Oke. Tapi kalau sekarang tuh kayak punya anak, entah memang semesta yang membuat aku seperti ini, akhirnya aku jauh lebih kayak oh ya wes gitu. Kalau nggak sesuai, oh ya udah memang cuman sampai segitu toh, nggak apa-apa. Gitu. Itu yang aku rasain. Iya, iya. Kalau untuk di karya gitu ketika main musik di atas panggung, kalau untuk karya beberapa lagu-lagu yang akhirnya aku dan Kotak produce, itu kita kan memang proses pembuatan lagunya di 2 album terakhir ini kita produksi sendiri. Jadi dari segi lagu itu musik gitu memang kita kayak workshop bareng-bareng, tapi mostly lebih banyak Sela. Jadi dia akan lempar ke kita untuk lempar ke aku dan Cua untuk bikin lirik, dan kebetulan memang saat pembuatan lirik tuh kayak lebih
makna cintanya tuh udah bukan makna cinta yang memang anak-anak SMA gitu loh. Pacaran udah nggak ya. gitu. Jadi lebih universal, lebih luas lagi, lebih apa yang aku rasain sekarang. Dan kebetulan memang aku sama anak-anak kotak yang lain kan juga kita tuh sama lah kurang lebih, anak-anaknya pun seusia. Ya, usia juga hampir sama dengan Kalau Chua Sheila? aku dengan Chua tuh beda 1 tahun. Tapi kalau sama Sheila hampir 1 dekade kayaknya ya. Ya Mang. Mau. Tapi memang usia pernikahan kita yang kurang lebih sama. Jadi memang anak-anak pun kan sama usianya. Jadi kita tahu tuh bagaimana rasa cinta terhadap keluarganya tuh kurang lebih satu frekuensi lah gitu. Jadi pas lagi pembuatan lagu dan segala macam ya, kita bayangan kita cintanya bukan cinta anak SMA. Gitu. Kalau keluarga ya, kembali ke keluarga sekarang. Kamu ingin menjadi sosok ibu seperti apa di mata anak-anak? Kamu kepinginnya dilihat Kara sama Kara itu sebagai ibu yang piye gitu. Nek harapan. Nek harapan manusiawi keinginan ya. Pengennya jadi best friend, keinginan. Realitanya tidak semudah itu ternyata, karena setiap manusia itu pasti punya, yang aku rasain pasti punya background cerita pola asuh yang berbeda-beda. Walaupun kadang-kadang kita pengen memutus pola asuh yang dulu kan almarhum papaku dan juga mamaku kan membentuk aku kan dengan didikan yang lumayan keras. Kalau aku alokasikan kayak 100% di sini itu gak mungkin banget gitu anak-anak itu dididik seperti itu. Tapi kan karena memang sekarang eranya terbuka ya, apa segala macam kita bisa nyari tahu dan segala macam. Jadi ada yang bisa aku pilih-pilih, tapi ternyata ada hal-hal yang memang membekas dalam tanda kutip gitu, membekas yang kelepasan. Tapi alhamdulillah tuh kayak sekarang tuh kita bisa dapetin informasi tentang parenting apa segala macam lebih mudah. Jadi ada kontrolnya atau ada salah gitu. Walaupun sempat kelepasan, tapi tahu cara bagaimana memberikan solusinya gitu. Nah akhirnya pas kesini-sini beberapa waktu lalu kayak di awal-awal tuh sempat, ini kan ada trial and error apalagi anak pertama Kara. Itu aku ngerasain banget tuh kayak yang aku kerja. Terus abis itu harus mendidik anak pertama, di mana yang para ibu-ibu kalau punya anak pertama tuh pengennya tuh based on buku teori semuanya harus seperti ini, MPASI seperti ini, pokoknya harus yang terbaik. Melihat sosok influencer memberikan makanan seperti ini, aku harus mengikuti karena bla-bla segala macam. Itu aku lakuin di anak pertama. Dan ternyata tidak bisa 100% kita ini karena dia tuh makhluk. Dia tuh adalah sosok manusia yang memang sebenarnya dia punya perasaan, dia punya insting yang memang tidak bisa di based on buku banget gitu loh. Dan malah jadi stres nggak sih gitu dari sisi orang tuanya kan? Aku jadi stres Mas. Aku stres, inner childku yang dulu itu muncul. Jadi yang sudah aku kontrol banget, aku pengen jadi best mom versiku, tapi ternyata aduh patah. Malah, kembali lagi ke Leo. Ambisiku itu tiba-tiba patah saat itu, sempat pas anak pertama suamiku yang wes to yo gitu. Aku kena baby blues saat itu. Jadi pengen ngasih ASI waktu itu kan, pengen ngasih ASI yang terbaik, ASIku nggak keluar. Itu sesimpel itu gitu, karena aku ngeliat sih karena sosial media gitu, karena sosial media yang memang semuanya yang bisa kita dapetin itu, aku ngerasa wah ini gampang nih, pasti bisa nih, apalagi anak pertama. Pas di aplikasiin ternyata tidak semudah itu. Jadi kayak yang di usia Kara yang sekarang sudah 7 tahun yang bisa diajakin ngobrol, iseng lah aku tanya, Bunda tuh menurut kamu tuh seperti apa sih nak gitu. Bunda tuh ya galak. Aku langsung oh my god, aku gak kepengen kayak gitu kan. Emang Bunda galaknya gimana? Iya Bunda kan pernah bikin aku nangis kejer banget. Aku diem kan, oke. Aku belajar dari seseorang terapis yang bernama Aji. Diajakin ngobrol kan, aku ajakin ngobrol lah dia. Terus ya udah dia sudah rilis, insya Allah semoga, maksudnya minimal kita udah ngobrol, aku minta maaf bla 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 segala macam. Akhirnya ya ternyata ya tidak semudah itu gitu menjadi peran seorang ibu. Ini kita nggak ngomong working mom ya, peran seorang ibu itu tidak semudah itu gitu, yang kelihatan di sosial media semuanya terlihat baik-baik saja, padahal in real life itu tidak semudah itu. Gitu. Jadi jangan berharap kan kadang-kadang ada banyak ibu-ibu yang akhirnya menghakimi.
termasuk aku. Iya. Aku menghakimi diriku gitu kayak yang, aduh kok aku nggak bisa ya. Seperti yang anakku. terlihat di sosial media, siapa temen atau pakar parenting dan sebagainya gitu kan. Iya. Jadi kalau pas lagi kayak gitu tuh kayak aku tuh bisa loh yang gini nih. Gak, wis anakmu Iya, gitu. Dengan kontrolmu, dengan pola asuhmu wis anakmu gitu aja. Jadi ya, oke. Iya. Ini satu pertanyaan dari panjang ya. Ya nggak apa-apa. Iya. Dan bukan hanya soal parenting ya, karena kalau di sosial media itu kan jadi kayak membentuk kesempurnaan, image kesempurnaan gitu bahwa oh harus seperti ini, harus seperti itu gitu. Kalau di pembelajaranku ada istilah itu kutukan seorang pakar. Semakin orang belajar sesuatu, semakin detail dia, maka dia jadi serba insecure. Oke. Dan kalau di parenting dia jadi overprotective terhadap anaknya. Iya. Ya kan? Iya. Jadi ya harus sesuai ilmu parenting gitu. Ya psikologi keluarga itu harus seperti ini, psikologi mendidik anak harus seperti itu gitu. Dan itu malah jadi bikin stres dan jadi kaku malahan gitu. Iya, Nah, kalau aku tarik dulu ke zaman dulu kamu merintis sebagai musisi, peran keluargamu gimana, Mbak? Kan aku juga ini ya sedikit banyak tahu ya. Aku sendiri juga ngalamin dulu waktu aku ngomong ke ibuku, kan single mom kan ibuku. Aku bilang, "Mah, aku pengen ngeband gitu." Ya kan, malas sekolah, pokoknya ngeband gitu. Ibuku ya, "Emang nanti kamu memberi nafkah keluarga pakai senar gitar gitu dulu ya kan." Nah, gitu. Kalau peran keluarga dirimu dulu gimana? Alhamdulillahnya sih Mas, karena memang background papaku dan mamaku tuh suka, bukan musisi ya, tapi bukan suka musisi. musik. Oke. Suka musik. Seniman tapi. Ya bisa dibilang seniman lah kalau misalkan, tapi bukan yang seniman. Bukan sebagai pencipta industri karya banget. gitu, bukan. Adalah satu lagu papaku yang akhir Oh. kemarin aku sempat rilis tapi hanya di YouTube toh. Iya. Itu di one and only kayak satu karya papaku tuh kayak Oh, iya. sepanjang hidupnya itu. Iya. Ada terus karena mereka backgroundnya suka musik, ya, suka ya, bukan iya. yang Iya. terjun di industri. Jadi mereka tahu gitu bagaimana cara mensupport anaknya. Kalau untuk segitunya. Jadi waktu pas lagi aku memutuskan untuk tapi sebenarnya yang ngajakin aku untuk bermain musik itu sebenarnya papaku. Ngajarin nyanyi atau Awalnya ngajarin nyanyi, tapi saat itu aku fals. Jadi kayak kamu dulu pernah fals ya? Iya fals Mas. Ya. Karena aku pikir itu orang yang sebagai orang yang fals banget ya. Aku tuh fals banget. Dan sadar bahwa diriku tuh fals banget. Ya kan? Kan ada orang yang fals dan gak sadar. Aku tuh sadar bahwa aku tuh fals. Ya kan? Jadi kalau nada dasar apa aku bisa melenceng lah. Ya. Kunci apa? Kunci Inggris aku main, Mbak ya. Kunci gitar. Aku modelnya gitu. Jadi sadar. Tapi apakah orang-orang yang seperti kamu suaranya merdu keren gitu pernah ngalamin fals ya? Dulu Mas sebelum ngerti. Sebelum ngerti terus belajar. Jadi waktu belajar musik. Nggak kursus musik gitu. Otodidak masuknya. Jadi ini nature sih. Aku bener alamiah banget. Jadi waktu pas lagi kelas SD awal-awal gitu tuh, papaku kan sering ngajakin perkumpulan apa sebutannya? Kur. Paduan suara di apa sih? Keluarga. Warga gitulah ya. Warga, bukan keluarga. Bukan, warga. Warga. Anak-anak mudanya. Karang Taruna. Karang Taruna. Iya benar. Yeah. Karang Taruna terus buat acara 17-an. Diajakin lah ke rumah kan buat latihan. Aku suka ngikut-ngikut. Nah, yang lainnya merdu, aku tok sing fals. Jadi papaku udah kayak, wah ini gak mungkin anakku jadi penyanyi gitu kan. Terus berjalannya waktu, entah kenapa aku kayak suka dengerin musik apa segala macam yang memang papaku suka musiknya saat itu. Pas lagi SMP, aku mencoba masuk kelas paduan suara. Di situ aku baru mulai belajar tahu bagaimana not apa segala macam. Diajarin sama guru kurang Pak Yana. Itu dari situ diarahkan sama Pak Yana tuh aku mulai lomba. Lomba pertama kali lah aku juara 3. Itu kelas 1 SMP. Nah papaku langsung, wah aset nih. bisa nyanyi anak saya gitu. Terus ya udah oke. Akhirnya pas dari situ papaku kayak ya udah kursus ya gitu. Kursus nyanyi apa segala macam. Berjalannya alhamdulillah 2 bulan Mas. Kursus nyanyi. Musik ya. Iya. Karena selama 2 bulan aku diajarin cuma diafragma tok, nafas. Dan kamunya yang males. Atau karena dulunya kursus gitu ya. Karena mahal. Mahal. Kalau aku beda. Dulu itu aku cerita, aku kan saking kepengennya nyanyi. Waktu aku kuliah di UGM di Jogja, itu aku memutuskan untuk kursus nyanyi. Tapi
kocaknya gurunya yang setiap kali mau kursus gurunya yang ini apa ngasih tahu aku sekarang libur aja. Mungkin karena sudah dengar suaraku ya. Sudah dengar suaraku ini kelihatannya udah gak bisa digimana-gimanain gitu. Gurunya yang ngasih tahu ke aku hari ini libur aja. Ini udah gak bisa gimana-gimanain ini suaranya gitu. Mentok ya, Mas, iya ya? udah mentok. Makanya terus itu iya. memang udah harus menerima kenyataan seapa adanya kan. Iya, seperti tulisanku. Ya apa adanya. Iya. Betul. Oh gitu. Terus Jadi ya udah, singkat cerita ya memang papa yang akhirnya Papa mengenalkan yang untuk ngajarin. nih ada satu band perempuan, kamu coba belajar ngeband di situ di kelas 2 SMP. Kita ada band perempuan namanya Athena di Tangerang. Jadi aku Iya. di situ mulai tahu musik, tahu bagaimana ngeband, tahu bagaimana cara tos-tosan anak band. Coba. tos-tosan Ya, anak gini, band Mas. gini. Oke. Oh gitu. Zaman dulu gaul banget. Harus gitu ya, ketemu anak band harus gitu ya. SMP kelas 2 Oh, iya. harus tos-tosan begitu. Semuanya digitu, tak salamannya gitu ya. Jadi kalau Aduh, anak-anak tahu, band iya. Tangerang dulu, Iya. kan di Tangerang ya. Iya. Jadi tos-tosannya gitu udah keren banget. Pertama kali ketemu Arda juga salamannya gitu. Oh enggak. Siapa tahu di Siapa tak radio. inget-inget. Di radio juga salamannya gitu enggak ya. ketemu Arda gobios lah pokoknya waktu Oh itu. iya. Itu cerita lain nanti ya di sesi selanjutnya. Jadi peran keluarga, peran papa itu memang ini banget ya, mendukung kamu untuk jadi musisi ya. Jadi vokalis, memang sejak awal jadi vokalis. Jadi vokalis. Bukan gitaris, bukan apa Enggak. yang lain ngebass, enggak. Memang vokalis. Dari sekian banyak kamu manggung ya selama ini ya, konser, mungkin ratusan bahkan ribuan stage ya yang pernah kamu ini tampil gitu. Pernah nggak kamu sebelum manggung dredeg, cemas gitu atau gelisah gitu? Yo pernah Mas. Pernah ya? Pernah. Bahkan sampai sekarang kayaknya. Iya. Nah, Tapi level ya itu gimana deg-degan. levelnya, deg-degannya dibandingkan dulu menurunkah atau tergantung eventnya? Sebesar apa eventnya? tergantung event. Tergantung event. Jadi kalau Semakin besar semakin Iya. ini pasti ya. Ya. terakhir kali deg-degan itu aku lali. Kalau nggak salah itu di event openingnya ya. Opening Pokoknya sesuatu gitu, lah ya. opening sesuatu lah ya, itu. ya. Itu karena memang kan udah stage-nya besar sekali, terus Iya. manggungnya juga harus dengan beberapa band-band besar. Itu deg-degannya Iya. lebih ke sana sama teknik apa ya kayak mic-nya nanti akan putus. Pikiranku lebih ke sana. Iya, teknis ya, persoalan teknisnya. Teknis lah. Teknis Terus ya. kalau yang kayak event-event biasa ya paling lebih deg-degannya kayak aku sanggup nggak ya menghibur mereka karena kan aku di sini Iya. diundang sebagai penghibur gitu. dan, Jadi dan itu manusiawi sih menurutku, maksudnya sudah menjadi tantri sekarang dan masih gelisah, masih insecure, masih deg-degan seperti Arda pun juga mungkin pada waktu sebelum manggung pasti akan ada rasa seperti itu karena kan ingin menampilkan yang terbaik gitu. sampai kan karena sekarang itu TikTok ya Mas ya. Iya. Jadi tiba-tiba ada yang capture waktu pas lagi aku komat kamit gitu di belakang Di panggung, panggung. di bawah panggung. Pada komat sekolah ini mantra yakin. Wih, dia nggak tahu komen tuh semua. Ini pasti ada mantranya nih. Iya, Kok komat kamit? Iya. Itu doa. Oh iya iya. Iya iya. Gitu. Iya, Jadi karena- ya pas aku lihat oh ya ternyata memang aku setegang itu ya kan kita kan Iya. kalau pas lagi ngelakuin sesuatu kan kayak nggak ngeh ya pengennya Iya. doa aja segala macam pas aku lihat oh ya muka aku tegang ya. Iya. Ya karena ada rasa ingin menampilkan Betul. sebaik mungkin kan. Betul. Jadi apa yang kamu lakukan ketika untuk mengelola rasa stresmu itu? Ya itu tadi berdoa salah satunya atau Ini mau ada manggung lagi? atau Mau, sebelum- manggung? Oh, sebelum sebelum manggung. Iya biasanya sih kalau sebelum manggung kita kalau bisa karena kan Iya. kebiasaan kan beberapa event-event itu kan di backstage tuh ada yang kayak harus foto bareng apa segala macam. Kalau Iya. bisa tuh hening sejenak gitu. Oke. Karena kan aku akan bertemu dengan orang banyak. Benar. Aku akan bertemu dengan banyaknya energi yang harus aku satuin gitu kan. Iya. Jadi kayak kalau bisa ya aku fokus sama diriku nih aku mau apa, Iya. nanti akan melakukan apa. Jadi kalau bisa ya hening sejenak gitu. Iya. Kalaupun nggak bisa ya minimal aku harus ada kayak satu spot sendiri Iya, yang satu ruangan untuk menjaga energi supaya itu. tidak terlalu banyak interaksi dengan orang dulu gitu iya kan. betul. Iya. Jadi memang mungkin ada sebagian orang yang nggak ngerti kan karena kalau kotak itu kan mainnya kan di event-event yang nggak mesti di kota besar juga ya di Iya. kota-kota kecil yang memang dia Iya. excited banget untuk bisa bertegur sapa langsung gitu. Iya. Tapi ada beberapa yang kayak sombong banget ini. Benar, Bukan begitu. benar, iya. Jadi karena memang pekerja
bukan pekerja seni ya, penghibur seperti aku, mungkin juga pelawak atau sekalipun apa segala macam, itu kan mereka punya suatu kebiasaan yang memang harus bisa fokus untuk bisa menampilkan yang terbaik, gitu. Jadi ya semoga dipahami karena hal ini banyak juga yang nggak ngerti gitu. Jadi kalau memang aku di sebelum manggung tuh, kenapa aku selalu menggunakan ear monitor? Aku pakai kerudung. Jadi kalau ear monitor itu pasti ngedep banget. Jadi kayak aku nggak denger apa-apa. Itu orang-orang tuh banyak juga yang aku sempat lihat di beberapa postingan kayak, Mbak aku tegur nggak disapa, aku nggak kerungu, nggak denger gitu. Jadi ya mohon pengertiannya aja pas lagi di situ. Tapi setelah ini pasti ya akan luber. Karena itu dalam rangka supaya bisa menampilkan sebaik mungkin, menghibur mereka sebaik mungkin gitu. Mungkin teman-teman juga perlu memahami itu secara utuh, bukan karena kesombongan, tapi itu justru antitesa dari kesombongan karena ada niat untuk menghibur sebaik mungkin gitu kan. Jadi perlu ada ruang untuk hening atau untuk berkoneksi dengan diri sendiri dulu ya. Dan mungkin juga termasuk salaman tadi ya, salaman dengan gaya tadi lagi. Salaman itu setelah manggung. Oh, setelah manggung harus gitu. Kalau kebanyakan orang kayak gitu kelamaan ya. Sama Jua sama Sheila masih salaman gitu. Oh enggak lah ya. Udah enggak. Trennya sudah berubah. Jadi salamannya cuma gitu. Hai. Oke, pertanyaan terakhir ini, Mbak. Oke. Sosial media tentu kan diikuti sepaket dengan kebisingan komentar, kebisingan komen. Ini pertanyaan yang sebenarnya ini ada dua pertanyaan tapi ini sekategori gitu, satu tema. Ini pertanyaan pertama ini tentu ini kamu alami, tapi aku akan tanya dulu, pernah nggak kamu mengalami hate comment? Hate comment itu ketawa gitu, nggak gitu. Hate comment. Nunduk ya. Iya, pernah. Karena semakin banyak orang yang suka, ya tentu sepaket dengan orang yang nggak suka. Ya nggak mungkin bisa dihindari kenyataan itu kan. Tapi yang lebih penting adalah gimana kamu menyikapi orang-orang yang hate comment. Mungkin hal-hal yang sepele gitu. Kadang kan gitu ada hate comment yang apa gitu. Atau mungkin postmu tadi yang kamu nganter anak tadi pagi ya kan. Ini cukup menarik Mas. Gimana kamu menyikapi hal itu? Dari alhamdulillah kan aku masuk industri musik ini sudah hampir katakanlah 2 dekade gitu. Jadi justru di hampir 2 dekade ini aku merasakan bagaimana grafik dari yang tadi dibahas itu, dari hate comment apa. Kalau dulu kan orang menjangkau kita agak ada jarak ya. Tapi karena sekarang ada sosial media di mana mereka bisa cari attention kita dengan cara macam-macam. Akhirnya ya ada satu proses, satu cerita di mana bahkan ya sampai detik ini gitu, ternyata aku ada haters ya, seperti lagu Kotak juga ada judul haters. Itu ternyata pas aku jalanin, arek iki penyeimbang kehidupanku saja nih gitu. Jadi kayak orang-orang ini ternyata penyeimbang aku. Di saat aku tidak mendapatkan hate comments, aku bisa kayak melanglang buana yang I'm okay, I'm fine. Terus ternyata mereka muncul tuh kayak yang ternyata aku tidak sebaik yang ada di pikiranku. Dan ternyata juga bagaimana cara aku menyikapinya. Kan kadang-kadang kan ada di mana mood perempuan yang memang lebih sensitif gitu. Sempat ada perbincangan dengan seorang pakar. Di saat aku kayak aku kudu piye gitu kan. Beliau menyarankan untuk Mbak, yang namanya orang menggunakan sosial media itu adalah pelampiasan terhadap kehidupan dirinya yang harus dilampiaskan. Kemana, yang lagi tren apa, yang lagi viral apa, dilampiaskan ke sana. Jadi belum tentu apa yang dia tulis mengenai kita tentang komentar-komentar negatif itu untuk kita. Itu bisa saja memang perasaan dia sendiri yang aku tuh pengen ngata-ngatain aku pengen ngata-ngatain diriku, tapi aku harus ngata-ngatain orang gitu intinya. Jadi ya ketika muncul tulisan-tulisan itu di saat posisi aku lagi tidak baik-baik saja, aku ngerasa ya walaupun mampir sebentar nih manusiawi banget, wajar. Terus pikir-pikir lagi, ini arek iki lagi ada masalah sama hidupnya. Jadi aku mikirnya ke sana. Orang ini lagi ada masalah sama hidupnya. Jadi ya wis lah, angin lalu aja.
dari sebel jadi kasihan kan Iya, ya. Ada betul. kesadaran bahwa ternyata emotional dumping gitu, melampiaskan, menumpahkan Betul, emosinya. betul. Dan itu satu. Yang kedua, mungkin emang ada cara orang yang ingin diperhatikan gitu. Selama ini mungkin dia komen-komen yang baik-baik saja, tapi tidak nggak kesortir, nggak kelihatan kan. Kadang-kadang kan sesuatu komen negatif sedikit tuh buat manusia tuh kayak yang fokusnya ke komen negatif itu di antara ribuan komen positif kan. Jadi ya dia berusaha untuk mencari perhatian. Ada Jadi, ya yang gitu. Ada. Sampai aku akhirnya setelah kamu DM atau setelah kamu balesin dia cuma ngomong ya akhirnya diperhatikan. Ada. Jadi aku kan nggak kepengen bikin kolam sosial media aku jadi energi yang negatif, gitu kan. Jadi pas lagi muncul itu aku DM ya orang itu terus kena ada apa? Mungkin kamu nggak kenal aku. Apa yang kamu lihat di sosial media itu tidak serta-merta 100% yang menurut tafsirmu itu sama gitu. Jadi kayak kenapa ya? Enggak Kak, aku cuma pengen komen aja. Lebih baik hati-hati ya dengan kalimat-kalimatmu karena sosial media itu dibaca sama semua orang bla 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 gitu. Udah salam kenal ya. Jadi kita saling akhirnya ya aku ya sebisa mungkin bukan menjelaskan tapi kayak biar wong itu ngerti aku tuh nggak seperti apa yang dia tanam atau nggak. Semoga doaku kayak semoga kamu baik-baik saja di kehidupanmu, rezekimu jadi semakin bertambah lagi. Itu aku beberapa kali tak lakuin itu. Mungkin untuk memuaskan batinku juga. Gitu. Jadi meskipun di atas panggung kamu kayak singa ya, Leo maksudnya suara lantang banget, tapi tetap aja Tantri adalah seorang manusia yang punya hati juga gitu kan. Kadang kan mungkin orang masih berpikir bahwa pastinya ya tangguh, padahal kan benar seperti itu kan. Iya iyalah. Aku ini manusia, jadi manusiawi Mas. Selain haters tadi lagu ya sama manusiawi dan satu lagi lagu yang menurut mental health ya, kesehatan mental adalah yang It's okay not to be okay. It's okay to not be okay. It's okay not to be okay. It's okay not to be okay. Ya, itu di album terbaru ya? Album 18 plus yang terakhir itu 2021 rilis. Oke, terakhir. Project terdekat ada konser tunggal atau apa yang ingin konser secara langsungnya yang kepengin aku promokan di podcast ini. Makasih loh. Jadi kalau kotak konser tunggal sendiri lagi kita godok, insya Allah kan tahun depan 2 dekade Mas. Tapi kalau 2 dekade Pak? 2 dekade usianya kotak. Usiaku juga tua ya aku ya. Aku kan dengerin kotak dari awal, ini udah 2 dekade. Enggak tua Mas. Enggak. Usia hanya matang. Matang. Oke. Gimana lanjut? Jadi kalau yang sekarang proyek yang lagi berjalan itu ada namanya kolaborasi. Tahu aku suka itu yang rap sama si Willy Winarko. Aku dengerin tuh beraksi ya. Jadi karena beraksi ini menjadi salah satu lagu anthemnya kotak di setiap panggungnya kotak. Jadi kita mau kasih penghargaan untuk lagu beraksi ini. Gimana sih lagu beraksi kalau di remake sama beberapa genre. Karena kalau kotak yang bawain mentok-mentoknya akan seperti itu juga gitu. Kayak energi itu terlalu kuat gitu, terlalu rock banget. Nah, kita mencoba challenge beberapa teman-teman yang memang lintas genre sekalian untuk meremake lagu itu, dan alhamdulillah kemarin sudah rilis dengan Willy Winarko. Entah ini tayangnya kapan, tapi bulan September ini akan rilis juga dengan Lomba Sihir rencananya. Lomba Sihirnya Baskara. India ya, Baskara. Jadi itu lagunya beraksi juga atau beda lagu? Khusus lagu beraksi. Jadi lagu beraksi. Kemarin kan namanya kolaborasi. Oh, aku pikir lagu-lagu yang lain, enggak cuma satu lagu beraksi itu tapi collab-nya dengan beberapa genre yang lain. Jadi kita pengen tahu anak kita nih kalau dibikin dengan nuansa yang lain, dengan baju-baju yang lain tuh akan seperti apa sih kayak gitu pikirnya. Oke, itu berarti fokus proyeknya sekarang ini dalam waktu dekat ya. Oke, gitu aja Mbak Tantri. Sehat-sehat ya. Amin. Terima kasih matur suwun udah mau ngobrol dengan di podcast Pulinan Selaras ini ya. Terima kasih sudah mengundang saya, memberikan sesi konsultasi secara tidak sadar. Karena sebenarnya ini kan ajakan temen ya, maksudnya siapa ya yang bisa aku ajak gitu. Ya, ada sama Tantri ya di pikiranku gitu. Dan ini obrolan ini semoga bisa menginspirasi teman-teman ya. Semoga. Bisa memberi inspirasi yang baik dan semoga bisa membantu proses pemulihan batin mereka. Amin, amin. Gitu.